Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai tugas yang diberikan oleh Ibu Irvia Eriza selaku dosen mata kuliah Matematika Bisnis. Saya ingin mempresentasikan yaitu materi anuitas. Sebelum memasuki materi dan perhitungannya, saya ingin menjelaskan pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Anuitas adalah kontrak antara karyawan dan perusahaan asuransi di mana setiap karyawan membuat angsuran yang berbeda dan sebagai imbalannya menerima pembayaran secara teratur setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir. Jenis dan contoh anuitas. Jenis-jenisnya yaitu adalah anuitas biasa, anuitas jatuh tempo atau due annuity, anuitas ditangguhkan atau deferred annuity, anuitas langsung atau immediate annuity. Anuitas biasa kita jelaskan sebagai berikut. Anuitas biasa adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala untuk periode tertentu terjadi pada akhir periode. Selanjutnya ada anuitas jatuh tempo, yaitu jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi pada awal periode. Selanjutnya ada anuitas ditangguhkan, jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada anuitas langsung, yaitu adalah anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan anuitas. Tujuan anuitas adalah untuk memudahkan klien membayar atau menerima pengembalian investasi mereka dalam proses kredit. Adanya anuitas memungkinkan peminjam membayar jumlah yang sama dengan mencicil setiap periode. Berbeda dengan hitungan bunga efektif yang didapatkan dari pembagian plafon dengan tenor, dalam anuitas nilai cicil pokok dihitung berdasarkan total cicilan lalu dikurangi dengan bunga anuitas. Meskipun secara kuantitatifnya nilainya sama dengan tingkat bunga sebenarnya, komposisi bunga anuitas berbeda. Dengan sistem anuitas, pembayaran bunga kredit di awal besar dan semakin berkurang seiring berjalannya periode kredit. Sebaliknya, nilai pembayaran pokok akan lebih besar lagi. Struktur pembayaran pokok dan bunga akan terus berubah selama jangka waktu kredit, tetapi jumlahnya akan tetap sama secara nominal. Sistem pembayaran dengan anuitas dianggap adil dan wajar karena nilai bunga dihitung berdasarkan jumlah pembayaran pokok yang masih terutang. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa anuitas ini merugikan peminjam, apalagi jika si peminjam ingin melunasi utangnya. Karena di awal komposisi cicilan lebih banyak dibayarkan untuk bunga, utang pokok tidak berkurang banyak. Hal ini dinilai karena berat, karena dapat beban utang utama masih relatif yang sangat besar. Penilaian anuitas. Untuk menentukan nilai anuitas perlu dilakukan perhitungan nilai sekarang. Dari bahwa pembayarannya akan dilakukan di masa yang akan datang, penilaian ini akan membutuhkan pertimbangan nilai waktu, uang, tingkat bunga, dan juga serta nilai masa depan. Nilai sekarang dari anuitas adalah nilai aliran pembayaran yang didiskontrokan oleh tingkat bunga dan memperhitungkan pembayaran itu harus dilakukan pada waktu yang berbeda di masa depan. Seperti disebutkan sebelumnya,
Perhitungan anuitas seiring digunakan untuk menghitung nilai suku bunga peminjam sehingga nilai pembayaran bulannya menjadi pokok pinjaman, kemudian ditambahkan ke tingkat bunga peminjam harus membayar selama periode peminjaman. Selain itu, perhitungan anuitas juga dapat digunakan untuk menghitung bunga investasi seperti deposito dan juga investasi jangka panjang lainnya. Dalam bidang ini dilakukan perhitungan anuitas agar nilai keuntungan yang diperoleh dapat diinvestasikan pada dana investasi atau deposito dalam bentuk deposito atau jenis investasi jangka panjang lainnya. Perhitungan pada bunga anuitas ini akan lebih adil karena bunga akan dikenakan atas sisa pokok atau pinjaman yang belum dilunasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bunga anuitas ini akan sangat merugikan peminjaman lainnya karena setelah dicicil ada beberapa jatuh tempo dan juga peminjaman ingin segera membayar pinjamannya tersebut. Jadi seperti ingin membayar cepat. Hal ini menyebabkan beban utama pinjaman yang harus dibayar memiliki nilai yang besar. Selain itu, karena pembayaran angsuran di awal periode sebagian besar berupa bunga sehingga pinjaman pokok hanya berkurang sedikit saja. Selanjutnya ada rumus bunga anuitas. Rumus perhitungan yang dilakukan dalam menghitung bunga anuitas adalah sebagai berikut. Anuitas sama dengan SP dikali I dikali 30 per 360. Berikut ada keterangannya. SP adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I ada suku bunga per tahun, 30 itu adalah jumlah hari dalam sebulan, dan 360 jumlah hari dalam setahun. Bisa juga kita menggunakan 12 atau sebulan dalam 1 tahun. Namun rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai berdasarkan rumus anuitas, yaitu adalah P kali I kali X per 1 ditambah I X dikali T, atau 1 ditambah I T kurang 1. Keterangannya adalah P yaitu pojok pinjaman, yang I itu ada suku bunga, dan juga T-nya itu periode kredit. Contoh dan simulasinya. Supaya semakin jelas mengenai perhitungan anuitas, berikut adalah simulasi atau contoh soal. Kamu adalah seorang pembisnis UMKM yang memiliki utang modal usaha sebesar 12 juta. 12 juta utang ini memiliki periode selama 12 bulan atau 1 tahun dengan bunganya 10%. Dan yang dihitung pertama adalah gimana cara mencari bunganya. Di sini kita bisa cari adalah A sama dengan P dikali I per 1 dikurang I dalam kurung per N kuadrat ya. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan 12 juta dikali 0,01 itu kita dapat dari 10% ya, per 1 dikurang dalam kurung 1 plus 0,01 pangkat minus 12 karena 1 tahun. Dan angka yang kita dapat adalah 1.054.991. Setelah kita dapat angka di 1.054.991, kita bisa masukkan di sisa utang ada di sebelah kiri, pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan juga sisa pokoknya. Di sini kita cari di pembayaran bunganya terlebih dahulu. Pembayaran bunga ini bisa kita dapat dari selanjutnya kita akan menghitung bunganya. Kita bisa lihat di kolom pembayaran bunga masih kosong misalnya. Nah, di sini kita dapat dihitung dari rumusnya itu adalah sisa utang dikali bunga, dan juga bunganya ini 10% ya, dibagi 12, atau waktu peminjamannya itu ada di 1 tahun ada 12 bulan. Jadi di sini kita masukkan 12 juta dikali 10% per 12. Kita bisa dapat angka di 100.000.
rupiah. Nah, 100.000 ini kita masukkan di kolom pembayaran bunga ya. Dan untuk pembayaran pokok kita bisa lihat dari jumlah angsuran dikurang pembayaran bunga. Dan kita bisa dapat di angka 954.991. Jadi di sini kita bisa lihat di kolomnya itu ada sisa utangnya 12 juta, pembayaran pokoknya 954.991 didapat dari jumlah angsuran dikurang dengan pembayaran bunga. Sedangkan pembayaran bunganya itu kita dapat dari sisa utang dikali 10% atau bunganya dibagi 12, yaitu adalah jangka waktunya. Dan kita bisa dapat angka pembayaran bunganya itu ada 100.000 rupiah. Dan sisa pokoknya ini adalah dari sisa utang dikurangi pembayaran pokok, yaitu dapat di angka 11.045.009. Untuk yang bulan kedua pun juga dengan cara yang sama, yaitu ada kita masih punya sisa utang itu, yaitu ada 11.045.000 dikali 10% per 12, kita dapat di angka 92.000,42. Jadi di sini kita bisa sama dengan cara di atas, yaitu untuk pembayaran pokoknya bisa dikurangi dari jumlah angsuran, yaitu 1.054.991. Di sini pembayaran angsurannya sama ya atau flat, dikarenakan memang dalam perhitungan anuitas jenis ini kita menggunakan jumlah angsuran yang flat. Yang dibedakan hanya dari pembayaran bunga yang makin bulan makin kecil dan juga pembayaran pokoknya seperti itu. Di sini kita bisa diangka lihat untuk bulan kedua sisa pokoknya itu ada 10.082.000,00, dan sampai terusnya sampai di hutangnya sisa di akhir bulan, yaitu bulan ke-12. Di sini sisa hutangnya yaitu ada 1.046.000, sedangkan di sini jumlah angsurannya ada 1.054.991. Di sini terdapat pembedaan karena di sini terdapat besarnya bunga ya. Besar bunga kita total seluruhnya itu ada 659.888.000. Pembayaran pokoknya tetap dapat 12 juta. Jadi total angsuran dan juga total pendapatan dari perhitungan anuitas ini adalah 12.659.888. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun dalam penyampaiannya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.